sempat menyala tapi terus standby ya. Kita coba remote-nya lewat belakang ya, karena sensornya menghadapnya ke belakang. Kita pencet volume. Oke ya dulur, sudah bisa untuk remote-nya. Berarti ini kecurigaan saya betul ya guys, yang bikin pusing. Saya coba untuk semua kode remote ternyata nggak ada yang masuk. Ternyata si penerima sensornya itu yang tewas ya. Kita akan update untuk hari ini nih guys, malah sudah banyak kerjaan numpuk ya. Ini ada TV 32 in, terus ada TV 29 in, terus ada casan aki ini baru masuk hari ini, terus ini ada set top box tapi sudah beres ya, terus ada lagi laptop, terus ada lagi TV yang ini. Kita pegang yang mana dulu ya guys. Kalau itu semua sih bagian situ. Untuk TV sama laptop kayaknya agak rumit lah. Kita yang manual dulu. Kita coba perbaiki TV ini dulu guys. Ini kalau dinyalakan, kemarin sempat dicoba sama yang punya, kesini tuh masih ada tanda-tanda kehidupan ya, tapi lampunya saja yang menyala. Kita coba colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada indikator menyala seperti itu. Ternyata mati lagi. Apa kurang neken? Menyala ya, standby. Kita akan coba bongkar untuk mengecek seperti apa kerusakan TV-nya. Kondisi mesinnya seperti ini guys. Sudah banyak bekas-bekas solderan yang kurang begitu matang ya. Mungkin soldernya kurang panas waktu itu. Ini juga banyak yang retak ya, di sebelah sini, sebelah dekat IC vertikal. Ini untuk langkah selanjutnya saya solder ulang dulu sampai ke bagian sini di blok RGB-nya. Ini TV sempat saya utak-utik tadi. Untuk kondisi depannya seperti ini ya. Nah, ini untuk kondisi depannya bolong seperti itu. Secara fisik ini tidak ditemukan komponen yang pada kembung ya. Ini seperti biasa karena memang TV sub, TV LG itu biasanya TV Polytron ya, jarang. Kalau TV Cina itu sudah banyak sekali yang kelihatan ya, pasti di bagian vertikal, di bagian power supply. Tapi kalau TV-TV seperti ini tuh harus kita cek satu persatu. Terus di sini ya, untuk tombol. Untuk tombol di sini sudah saya ganti dua karena di awal itu nggak ada tombolnya guys, hilang ya. Nah, karena ini saya pancing menggunakan remote, sudah saya coba semua kode remote untuk TV LG, TV sub ini ya, untuk TV sub ya. Ada 037, 016, 018, 025, 135, 136, 137. Ini semua nggak ada yang bisa guys. Nah, akhirnya saya pasang tombol di sini. Saya pasang tombol, saya pencet, TV-nya bisa start guys. Jadi di awal itu kerusakannya karena TV-nya itu nggak bisa dipancing seperti itu ya. Ini posisi sudah bisa nyala, tapi saya masih masih punya masalah di bagian sensor sana ya, karena TV-nya itu nggak mau di remote ya. Ini posisi sekarang ini masuknya di siaran TV biasa. Jadi kita kan di zaman sekarang sudah nggak menggunakan antena analog ya. Kita akan masukkan ke mode AV, tapi ini belum bisa guys. Nanti kita akan coba terus ya. Kita sepil dulu lah. Oke, kita colokan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sana LED-nya sudah hijau ya. Sudah ada bunyi cetik seperti itu. Ini ciri khas dari TV sub, ada relaynya. Kita lihat layarnya. Oke ya. Gambar semut nomor 4 itu artinya masuk siaran TV biasa. Nah, di sini PR-nya tinggal kita rapikan dulu, solder ulang semua di bagian sini, semualah yang kira-kiranya pada retak. Terus saya akan coba ganti untuk mengecek bagian sensor di sana ya.
apakah sensornya mati atau gimana ya, karena sudah dicoba semua kode kenapa nggak bisa. Untuk tombol sendiri ini hanya ada channel up, channel down, volume up, volume down ya. Dan ini preset apa sih? Buat pengaturan gambar picture. Ini kalau kita mau masuk AV agak susah ya, harus apa sih namanya ya, pakai kode-kode ya, kita tekan tombol mungkin ya, tombol berbarengan atau gimana. Saya akan coba rapikan dulu untuk bagian mesinnya dulu lah, nanti kita lanjutkan lagi cari bagian yang kemungkinan rusak ya. Ini untuk elko 250 volt kayaknya udah pernah ganti ini. Oke, solder ulang dulu solusinya. Kita akan coba lanjutkan lagi ya guys. Untuk perbaikan TV ini sempat saya tinggal tadi. Nah sekarang kita akan spill saja ya. Saya curiga dengan sensor remote yang ini. Ini kakinya sudah saya tulis sebentar. Untuk urutan kakinya saya itu ya, saya urutkan di jalur PCB nya di sini. Saya ketemu jalur positif kemana, negatif kemana, dan seperti ini ya. Ini ya, jadi saya cabutkan yang punya STB. Ini dia barangnya. Saya punya set-top box yang sudah nggak bisa dibeneri, dan di sini ada sensor remote-nya. Di sini ya, di dekat USB ini saya ambil. Saya itu juga. Nih. Saya urutkan juga untuk jalur-jalurnya di sini ya. Saya dapat urutan kaki seperti ini. Kan ada 3 kaki. Jadi yang STB ini untuk output yang menuju ke mesin, ini nomor 1 ini output, nomor 2 nya yang tengah itu negatif, dan yang paling nomor 3 itu paling sebelah kanan itu dapat positif. Nah sedangkan yang ada di TV itu kaki pertama itu output, kaki tengahnya itu positif, dan kaki nomor 3 nya negatif ya. Jadi saya silang ya, supaya si copotan di STB ini bisa dipasang di TV. Ini kan yang berbeda kan hanya kaki tengah dan kaki nomor 3 ya, kaki nomor 2 dan 3. Yang ini negatif, yang ini dapatnya positif, itu tinggal dibalik saja supaya bisa masuk di TV. Ini baru perkiraan saya ya, belum tentu clear juga ya. Semoga sih clear ya. Jadi masalahnya TV-nya sudah bisa menyala, tapi di remote itu nggak mau guys. Dimasukkan kode remote itu semuanya nggak mau. Terus saya nyalakan untuk tegangan tester, saya ukur di posisi ground ya. Ground, dan kaki outputnya saya ukur, saya pencet-pencet remote dan nggak ada tegangan bergerak ya. Kalau posisi normal ini seharusnya kan saat kita pencet-pencet remote itu biasanya kaki nomor outputnya itu akan tegangannya berbeda-beda ya. Jadi misalkan ini berapa sih, sebentar saya lupa tadi. Kalau yang ini kan kaki nomor outputnya kan kaki nomor 1, ini kan kaki nomor 1 output. Nah ini seharusnya ini saat diukur ini tegangannya goyang-goyang ya saat kita pencet remote ya. Tapi ini sudah nggak goyang ya tegangannya ya. Saya curiga ininya yang rusak. Kita akan coba colokan saja lah. Ini TV belum pernah saya colokan lagi setelah saya pasang tadi. Karena saya pasang terus saya tinggal COD-an salak tadi guys. Lagi musim salak sekarang, banyak salak. Kita coba lah guys. Ini saya balik-balik mesin malah kabel yang menuju heaternya ini copot. Ini dapat PR lagi, harus dibeneri dulu. Ini bisa diatasi apa enggak ya. Ini potongannya ketinggal di dalam soket RGB. Sebentar saya akan coba atasi ini dulu. Dapat kerjaan baru lagi nih guys. Semoga sih bisa diambil soket potongan kabelnya ya, karena model seperti ini kalau enggak kita harus ganti soket. Aduh. Kita lanjutkan dulu. Kita sambung lagi guys. Kita mau lihat gambarnya malah nggak jadi ya, karena ininya rusak. Ini soket RGB. Ini sudah saya copot dan sudah saya ganti ya. Itu potongannya nyangkut di dalam, nggak bisa dikeluarin. Ini hanya bisa maju mundur saja guys. Jadi ya solusinya harus kita ganti satu gembiung seperti ini ya. Ini kata yang punya sih katanya ya tuh gambarnya tuh kadang suka hilang, terus warnanya juga kadang hilang. Jadi kemungkinan kabel ini sudah mau putus, dan ini soketnya juga kemungkinan sudah pada berkarat ya. Jadi ya kita ganti sekalian.
Kita coba colokan lagi setelah kita ganti soket tabung dan juga sensor yang ada di sana. Semoga sih bisa di remote ya kita ya, karena permasalahannya tinggal di remote-nya saja. Kita nggak bisa geser ke AV guys. Mungkin ada cara pakai tombol tapi saya belum coba. Tapi kalau kita bisa pakai remote kan lebih enak lagi lah, seperti itu ya. Kita coba colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, TV-nya menyala, ada suara tek seperti itu di mesin. Ya, indikatornya hijau. Ih, ternyata protek, guys. Kenapa bisa protek ya? Dia malah mati lagi. Dia nyala malah terus mati, guys. Itu kenapa kira-kira ya? Sudah sempat setar tapi malah tiba-tiba mati. Apakah remote-nya nggak cocok? Coba colokan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia nyala sebentar terus mati. Atau mungkin si remote-nya itu tidak cocok ya, bisa jadi. Kita belum bisa melihat gambarnya lagi guys. Sebentar, ini kan waktu itu kan kita tes. Kita waktu servis set-top box ini itu dia kongslet ya. Tadi saya ukur di bagian tegangan 5 volt yang menuju intinya tegangan 5 volt itu kongslet. Apakah penyebabnya dari itu yang kongslet, dari sensor remote-nya? Tadi saya nggak cek sih, cuman cek di sini kok kongslet ya. Saya kira kan permasalahannya ada di chipset mungkin ya. Kita coba ukur untuk, nah ini untuk kakinya. Sebentar. Kaki nomor 1 dan nomor 2. Enggak kongslet ya. Wah, ternyata ya guys. Jadi penyebab kerusakan set-top box ini itu ternyata dari sensor remote yang mokat ya. Apakah artinya ini bisa kita nyalakan lagi? Tapi sudah saya gorok untuk bagian power supply-nya. Aduh. Berarti saya harus panaskan solder dulu ya guys. Kita coba. Itu ya, sensor remote-nya kita ganti ya. Aduh. Jangan-jangan ini set-top box masih hidup ya dulu kan. Oh tapi enggak ding, ini bablas ya. Ini yang kakinya kecil-kecil juga sudah diangkat dulu ya. Tapi ini sudah enggak kongslet. Tadi saya ukur di awal itu kongslet. Itu akan saya cabut lagi, saya pastikan ya. Yang ada di mesin itu akan saya pastikan apakah benar-benar sensornya kongslet. Kalau enggak nanti saya punya set-top box lagi seperti ini. Kita akan coba copot ya. Ini guys sudah saya copot ya. Ini jadi nambah pengalaman nih guys. Ternyata memang benar-benar ininya permasalahannya dari sensornya yang rusak. Kita ukur dulu kaki nomor ya. Kalau kita konsletkan kan bunyi. Kaki nomor 1 dan nomor 2 tidak kongslet. Kaki nomor 1 dan nomor 3 tidak kongslet. Kaki nomor 2 dan nomor 3. Nah, bisa dilihat ya guys. Ternyata permasalahannya memang dari awal ini sudah mati. Ini yang saya ambil dari mesin set-top box yang ini. Dulu ini servis gagal ya. Dicari-cari nggak ketemu, ternyata malah dari sensor ini. Ini buat pengalaman guys. Jadi kalau apabila kalian servis set-top box dengan kerusakan ini pada jebol ya. Ini tegangan 1,2 dan 3,3 jebol.
Tapi setelah kita atasi di bagian sini ternyata masih juga belum bisa menyala untuk set top boxnya, coba kalian cek sensor remote. Siapa tahu gara-gara tegangan over langsung sensor remote-nya mengakibatkan short seperti ini ya. Ini nambah pengalaman. Kita ukur yang ini, yang bawaan TV. Kaki nomor 1 dan nomor 2 tidak kongslet, 1 dan 3 tidak kongslet juga, 2 dan 3. Nah, ini tidak kongslet ya, tapi ini saya curigai rusak. Ini kakinya nggak ada yang kongslet, tapi tetap akan saya coba ganti lagi. Kebetulan ini set top box yang dulu gagal servis, saya ada banyak ya. Ini ada satu lagi, terus ini juga ada satu lagi ya. Ini kan ada sensor remote-nya juga nih. Nah, kita akan coba ambilkan dari sini. Pertama-tama kita coba ukur ya untuk kaki-kakinya ya. Kita coba ukur dulu di PCB ya. Jangan sampai yang short seperti tadi. Ini untuk kakinya kita acak saja. Aman ya, nggak ada yang kongslet. Nah, setelah itu kita akan cari untuk kaki plus min dan out ya. Biar nanti kita samakan dengan yang ada di TV. Paling gampang kita hubungkan ke kaki ground ya. Ini kan body-body yang seperti ini. Ini kan semuanya ground. Kita akan coba tes ke kaki nomor berapa dapatnya. Ternyata tengah ya. Tengah ini ground. Nah, ini masih ada kaki pinggir. Pinggir yang mana? Kalau pinggir biasanya kalau kabelnya kecil banget itu biasanya output ya. Tapi kalau kabelnya agak besar, kemungkinan menuju ke tegangan 5 volt. Kita akan coba urutkan dulu. Sebentar guys, ini kalau kita sambil shoot agak susah ya. Ini setelah saya amati ya guys. Setelah saya amati, ini jalurnya cukup kecil ya yang kaki ini. Tapi yang kaki ini berarti kaki nomor 3 ya. Kaki nomor 3 ini terhubung ke kapasitor ya. Kemungkinan ini tegangan positifnya yang kaki, berarti kaki nomor berapa ini. Kalau dibalik seperti ini berarti kaki nomor 3 ya. Kemungkinan kaki nomor 3 itu kaki positif dan kaki tengah ground, terus kaki 1 itu output ya. Karena kabelnya di sini di PCB itu kecil banget. Kabelnya kecil, terus larinya kita kemana ini? Kecil banget, di sini lari lagi, dibalik lagi ke sini, nyebrang. Iya ya, masuk ke dalam IC ini. Kemungkinan ini kabel yang output yang ini. Kita akan coba copot dulu, nanti kita coba pasang ya. Sensor yang baru udah terpasang di sana. Saya urutkan ya. Pemasangannya sama seperti ini, untuk kakinya dibalik. Yang positif dapat negatif, yang negatif dapat positif. Aduh, perkara remote ya, ternyata jadi selama ini saya mengerjakan. Kita akan coba colokan untuk kedua kalinya berarti ya. Tadi pertama sudah kita colokan, ternyata malah jadi mati total. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Oke, menyala. Dia langsung mati lagi, standby guys. Kenapa standby ya? Dia standby guys, nggak bisa menyala. Itu masalahnya di mana lagi? Kita akan coba kode remote ya, siapa tahu. Kita masukkan kode remote set power 003. Tetap tidak mau guys. Kita coba colokan lagi. Sempat menyala tapi terus standby ya. Pencet tombol juga tidak mau guys. Aduh, ini TV macam mana lagi? Ternyata tidak semudah yang saya pikirkan guys. Ini lebih rumit ya. Saya akan coba amati lagi. Mungkin kita kembalikan lagi untuk sensornya. Kenapa bisa seperti itu? Tapi saya akan coba otak-atik dulu lah. Kita akan sepil lagi guys. Ini kecurigaan saya terbukti ya. Nih.
Tadi sudah saya pasang lagi, yang ini ternyata tetap saja masih nyala sebentar terus mati. Standby ya, nggak bisa ditekan apa-apa. Itu ternyata penyebabnya di ini kan TV kan dibolak-balik ya. Nah, TV kan dibolak-balik. Nah, ternyata masih ada solderan yang terlewat, guys. Jadi saya solder ulang semua di bagian IC vertikal, di bagian blok RGB juga. Setelah itu TV-nya sudah tidak standby lagi, guys. Jadi buat kalian apabila sedang mengerjakan TV sub seperti ini, indikator menyala sebentar terus mati, itu belum tentu kerusakan yang aneh-aneh ya. Ternyata setelah solder ulang semuanya, TV-nya bisa menyala kembali, guys. Tapi setelah di remote menggunakan remote aslinya yang ini tetap tidak mau ya. Nah, itu sudah saya pasang di sana remote sensor remote yang tadi, yang di awal, yang kedua ya. Yang pertama kan bikin konslet, yang keduanya itu normal ya. Saya sambung menggunakan kabel, saya hadapkan ke sini, dan ternyata TV-nya sudah bisa menyala, guys, dan juga sudah bisa diaktifkan untuk remote-nya ya. Kita lebih baiknya kita coba colokkan dulu. Kita colokkan lagi untuk TV-nya, colokkan set top box-nya. Ya, indikatornya menyala hijau ya. Tadi kan sempat hijau seperti ini lalu standby ya. Kita pencet tombol, dia tidak mau, di remote juga tidak mau ya, karena ada beberapa solderan di bagian ke bawah sini yang retak atau kurang kurang nempel lah, renggang ya, seperti itu ya. Setelah kita ganti seperti itu, kita sudah bisa menggunakan remote ya dengan kode set power 003 untuk TV sub ini. Seperti ini ya, tekan set power, ini nyala ya, 003. Ini lampunya sudah mati. Kita sudah bisa menggunakan remote ya untuk TV ini. Kamu dia macet sendiri ya, Kak? Ini cukup sempit ya, guys. Ada motor juga ya, ada 2 motor nih di tempat kerja. Nah, kita coba remote-nya lewat belakang ya, karena sensornya menghadapnya ke belakang. Kita pencet volume. Oke ya dulur, sudah bisa untuk remote-nya. Berarti ini kecurigaan saya betul ya, guys, yang bikin pusing. Saya coba untuk semua kode remote, ternyata nggak ada yang masuk. Ternyata si penerima sensornya itu yang tewas ya. Untuk yang kedua itu ternyata saya terlalu kurang hati-hati ya, tidak dicek dulu, malah ternyata sensornya ini memang dari awal sudah mati. Setelah dipasang yang ketiga, itu saya pasang di sana, ternyata malah normal ya. Tapi sepertinya TV ini ada masalah, guys. Masalahnya sebentar, saya akan masukkan ke AV dulu. Saya pencet, set top box-nya jauh sekali di sana. Bentar. Nah, ini tampilan di menu set top box ya, guys. Nah, ini seharusnya kan ada warnanya ya. Ini warna merahnya kemana ini, guys? Nggak ada warna merah ya. Di sini kalau nggak salah ini warnanya merah ini. Jadi di sini hanya ada warna hijau sama biru ya. Merahnya itu nggak ada. Ini bisa juga karena permasalahannya di tabungnya yang sudah mati untuk warna merahnya, ataupun di bagian blok RGB di sana. Ini terus terang saya paling males kalau mengerjakan masalah warna seperti ini ya. Ini soketnya sudah diganti baru, ternyata warnanya juga belum muncul ya. Ini bisa juga dari mesin, bisa juga dari blok yang ada di sana, ataupun yang lain lah. Yang penting kita update sekarang, TV-nya sudah bisa menyala ya, remote-nya sudah berfungsi. Untuk warna ini saya akan garap atau enggak ya, karena terus terang ini paling menjengkelkan kalau kita urusan dengan warna seperti ini. Saya akan otak-atik dulu, nanti akan kita update lagi apabila kita lanjut mengerjakan warna ya. Kalau enggak sudah kita tutup saja seperti ini, karena ini garapan lagi banyak banget, guys. Kita nggak bisa fokus seperti ini ya terus-terusan. Nih masih ada 2 lagi, masih ada 2 TV LCD ya, 32 in dan 29. Ada juga laptop, ada juga casan HP. Terus ini mau libur juga ya besok ya, nggak bisa nggarap seperti ini.
Kita akan pergi ke Tegal guys, kita akan jalan-jalan ya, nganterin anak ke Tegal. Oke lah, sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti akan kita update lagi apabila ada perkembangan di TV ini ya. Kalau nggak ada update berarti sudah saya tutup.